Recording in progress. Selanjutnya, pemeriksaan banding atas nama PT Indonesia Sabar Jaya kepada para pihak dipersilakan masuki ruang sidang pada majelis silakan. Terima kasih, Panitera. Selanjutnya, sidang pemeriksaan akan dilaksanakan terhadap sengketa yang diajukan oleh PT Indonesia Sabar Jaya atas satu sengketa PPN tahun 2019 melawan Direktur Jenderal Pajak. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dari terbanding yang hadir siapa? Terima kasih Yang Mulia. Dari terbanding diwakili oleh petugas sidang dari Direktorat Keberatan Banding dengan Mary, Yulianto, dan Adi Kartika. 3 orang ya, baik. Dari pemohon banding yang hadir siapa? Terima kasih Yang Mulia, saya Fungsiawan kuasa hukum. Ada direktur sepertinya belum diterima Yang Mulia, atas nama Pak Jamie atau Bu Lucy gitu. Sebentar dicek. Ada tulisan Indonesia Sabar Jaya di depannya? Sedang saya tanyakan sih. Takutnya tidak ada namanya. Penulisan nama mungkin? Iya, sedang saya tanyakan sih. Silakan Panitera, ada direksi. Yang di atas? Saudara Jamie. Iya, betul. Jamie Jonta ya? Betul. Baik, selaku direktur. Itu aja, saudara pemohon. Jamie Jonta sudah masuk ya? Pak Jamie sudah ada. Iya, sudah betul Yang Mulia. Baik, hari ini merupakan sidang yang ketiga sesuai dengan agenda. Maka diberikan penugasan kepada terbanding untuk memberikan penjelasan penugasan di sidang yang lalu. Silakan terbanding. Terima kasih Yang Mulia. Di persidangan sebelumnya, majelis menugaskan kami atas 2 tugas Yang Mulia. Yang pertama terkait pertanyaan pemohon mengenai legal standing dan kewenangan atas pemohon terbanding dalam persidangan. Yang kedua untuk menyampaikan matrik dan penjelasan sengketa. Untuk penjelasan pertama, untuk kedua tugas tersebut telah kami upload dalam e-textbook. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tugas pertama majelis mengenai pertanyaan terkait legal standing dan kewenangan dari petugas banding. Silakan. Baik, untuk menjawab pertanyaan mengenai legal standing dan kewenangan dari petugas banding, kami menyampaikan bahwa pertama, Direktur Jenderal Pajak di sini mendapatkan banyak kewenangan, baik kewenangan tersebut dalam penetapan kebijakan maupun kewenangan dalam pelaksanaan dalam rangka penerapan dari kebijakan tersebut, yaitu berupa pelaksanaan penyidikan. Kemudian, kewenangan dalam penetapan kebijakan ini tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain, dan ini dilaksanakan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak. Hal ini berbeda dengan kewenangan dalam rangka penerapan kebijakan. Kewenangan dalam penerapan kebijakan ini contohnya apa? Yaitu ada banyak sekali majelis, yaitu contohnya penerbitan NPWP, penerbitan SKP, kewenangan dalam rangka penagihan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan upaya hukum seperti banding dan gugatan di pengadilan pajak. Nah, karena dasar tersebut, kewenangan yang dalam penerapan pelaksanaan tugas tersebut, maka perlu dilakukan pelimpahan kewenangan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Maka dari itu, untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut telah diatur dalam aturan pelimpahan kewenangan Kep Dirjen yang telah ada sejak tahun 1993 dan terakhir menggunakan Kep 305.
Kemudian, pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak ini kepada para pejabat ini menunjukkan bahwa Direktur Jenderal Pajak tidak hanya melimpahkan kewenangannya kepada seorang pejabat saja, melainkan kepada banyak pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tergantung jenis kewenangannya. Kemudian, terkait sengketa yang diajukan banding oleh pemohon banding, yaitu keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait keberatan nomor Cap 042 tanggal 3 Juni 2024. Dasar pelimpahan kewenangannya adalah Cap 206 PJ garis miring 2021, di mana kewenangan yang berlaku adalah Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan untuk menerbitkan keputusan atas keberatan tersebut diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak atau Kakanwil DJP. Nah, berdasarkan PMK 9, keputusan keberatan itu ditandatangani oleh pimpinan unit atau pelaksana keberatan, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak atas nama Dirjen Pajak. Kemudian diatur selanjutnya dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal 14 ayat 4 yang menyebutkan bahwa badan atau pejabat pemerintah yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama badan dan atau pejabat pemerintah yang menerima mandat. Dan badan atau pejabat pemerintah yang memperoleh mandat, tanggung jawab kewenangannya tetap pada pemberi mandat. Nah, berdasarkan ketentuan di atas, maka tanggung jawab kewenangan atas keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 042 tanggal 3 Juni yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara atas nama Direktur Jenderal Pajak, kewenangannya masih tetap berada pada Direktur Jenderal Pajak. Sehingga ketika keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 042 ini diajukan banding ke Pengadilan Pajak, maka pihak terbandingnya adalah Direktur Jenderal Pajak. Kemudian, karena Direktur Jenderal Pajak ini merupakan pihak terbanding dari persidangan banding atas keputusan Dirjen Pajak nomor Cap 402 tentang keberatan ini, maka Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat tugas kepada para pegawai di lingkungan Direktorat Keberatan Banding untuk menghadiri sidang. Kewenangan untuk menerbitkan surat tugas itu dilimpahkan kepada Direktur Keberatan Banding sesuai dengan aturan pelimpahan kewenangan yang berlaku pada saat ini, yaitu dengan Cap 305. Di mana dalam Cap 305, Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan kepada Direktur Keberatan Banding untuk menerbitkan surat tugas. Jadi berdasarkan uraian di atas majelis terkait legal standing yang dipermasalahkan oleh pemohon banding, karena surat tugas terbanding ditandatangani oleh Direktur Keberatan Banding tanpa ada penulisan Dirjen Pajak. Sedangkan di Cap keberatan masih menggunakan atas nama Dirjen Pajak. Di sini dapat terbanding sampaikan bahwa pemohon banding telah gagal dalam memahami esensi atau substansi dalam pelimpahan wewenang. Pemohon banding telah mencampur adukan kewenangan di sini majelis penerbitan keputusan keberatan dengan kewenangan penerbitan surat tugas, di mana dasar pelimpahan kewenangan penerbitan keputusan keberatan berbeda dengan dasar kewenangan pelimpahan surat tugas. Penerbitan keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang keberatan diatur dalam Cap 206, sedangkan penerbitan surat tugas berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak dengan Cap 305. Jadi berdasarkan seluruh uraian di atas, kami menyampaikan surat tugas kepada pegawai di lingkungan Direktorat Keberatan Banding untuk menghadiri sidang di Pengadilan Pajak telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan kewenangan Direktur Keberatan Banding untuk menandatangani surat tugas, bukan mengganti kewenangan Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan keberatan. Demikian penjelasan kami yang mulia, terima kasih. Baik, lanjut untuk matriks sengketanya. Kenapa saudara koreksi? Apa dalil saudara? Apa dasar hukum saudara melakukan koreksi kepada pemohon banding? Silahkan. Baik, mohon izin untuk share screen yang mulia. Silakan di share screen.
Baik, Bisa diperbesar? Ya, sudah kelihatan. baik. Dari matriks sengketa, di sini terdapat dua koreksi yang dilakukan oleh terbanding. Yang pertama yaitu koreksi DPP atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar 769.380.891. Satu lagi. Satu lagi adalah terkait dengan koreksi pajak masukan sebesar 72.730.571. Apa dalil saudara melakukan koreksi? Mana buktinya? Dan dasar hukum saudara apa? Silakan. Terima kasih Majelis. Koreksi terbanding yaitu terhadap dua sengketa, yaitu koreksi penyerahan dan koreksi pajak masukan. Di sini kami menyampaikan bahwa terlebih dahulu pendapat pemohon banding yang disampaikan dalam surat keberatan dan surat banding. Dalam surat keberatan, pemohon banding hanya menyampaikan satu alasan saja, yaitu karena dari pihak pemeriksa, alasan yang disampaikan pemohon banding yaitu pihak pemeriksa tidak melakukan koreksi terhadap uang keluar, hanya koreksi terhadap uang masuk saja di rekening bank. Kemudian pada surat banding, pemohon menyampaikan dua alasan. Yang pertama, atas koreksi penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri, pemohon menyampaikan alasan bahwa alasannya sama, pihak pemeriksa tidak melakukan koreksi terhadap uang keluar, hanya terhadap uang masuk. Kemudian terhadap koreksi pajak masukan, pemohon juga menyampaikan alasan yang sama atas koreksi penyerahan yang harus dipungut sendiri, yaitu pemeriksa tidak melakukan koreksi terhadap uang keluar, hanya terhadap koreksi uang masuk saja di rekening. Nah, kemudian untuk koreksi penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri, penjelasan koreksi terbanding adalah koreksi penyerahan yang harus dipungut sendiri sebesar 76.9 terdiri atas dua. Yang pertama, berdasarkan bukti potong dari lawan transaksi. Bukti potong PPN pasal 23 dari lawan transaksi bahwa diketahui terdapat jasa marketing support yang tidak diterbitkan faktur oleh pemohon banding sebesar 723.550. Dan kemudian pada saat keberatan atas koreksi ini, pemohon banding menyetujui dan mengakui bahwa atas bukti potong ini memang belum diterbitkan faktur pajak. Kemudian terbanding juga melakukan koreksi berdasarkan data uang masuk dalam rekening koran yang dimiliki oleh wajib pajak. Berdasarkan koreksi uang masuk tersebut, diperoleh koreksi sebesar 4703746809. Jadi pemohon banding di sini tidak mempermasalahkan mengenai saldo awal dan saldo akhir. Jadi menurut terbanding yang dipermasalahkan adalah mutasi uang masuk yang diperhitungkan oleh pemeriksa sebagai penghasilan atau pelunasan piutang usaha. Kemudian atas koreksi positif peredaran usaha tersebut, yang terhutangnya saat masing-masing masa yaitu Januari sampai Desember dilakukan dengan dibagi secara proporsional kepada masa-masa pajak dari Januari sampai Desember dengan perhitungan proporsional berdasarkan koreksi pajak masukannya. Sehingga untuk masa pajak Januari, koreksi peredaran yang harus dipungut sendiri berdasarkan rekening terbanding, pengujian rekening terbanding adalah sebesar 768.657.341. Sehingga berdasarkan dua dasar koreksi tersebut, penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri dari masa pajak Januari 2029 adalah sebesar 769.380.891 terdiri dari bukti potong 23 sebesar 723 dan pengujian uang masuk dalam rekening sebesar 768.657.341. Kemudian, berdasarkan koreksi tersebut, kami menyampaikan data dan faktanya yang majelis. Di sini seperti yang kami ungkapkan tadi, bahwa
dalam berita acara pembahasan klarifikasi sengketa perpajakan dengan wajib pajak, pemohon banding mengakui bahwa bukti potong atas nama PT Sinek ini merupakan penghasilan atas jasa manajemen, dan atas jasa manajemen tersebut belum diterbitkan faktur pajak dan wajib pajak setuju atas koreksi pemeriksa pajak tersebut. Kemudian, atas temuan pemeriksa yang didasarkan pada rekening koran, pemohon banding menyampaikan bahwa setoran tersebut merupakan setoran tunai dari owner yang menurut pemohon banding adalah dana pinjaman dari keluarga atau kolega yang digunakan sebagai tambahan modal. Dan pemohon banding hanya melakukan pencatatan penjualan pada aplikasi Microsoft Excel biasa dan telah diserahkan pada pemeriksa. Dan pemohon banding juga menyerahkan surat tanggapan dan surat pernyataan peminjaman dari kolega yang dimaksud oleh pemohon banding tersebut. Nah, pemohon banding menyampaikan bahwa peminjaman yang disampaikan yang masuk dalam rekening pemohon banding itu tidak dapat dibuktikan semuanya, hanya dapat dibuktikan atas dua rekening yang atas dua dana yang masuk, yaitu atas Agustinus Tegah dan Johannes Sony. Nah, atas tanggapan yang diberikan oleh pemohon banding tersebut, kami berpendapat dalam keberatan bahwa surat pernyataan dari Johannes Sony dan Agustinus Tegah itu tidak memberikan rincian transaksi mutasi uang, hanya terdapat keterangan bahwa setoran tunai dari owner bersumber dari dana. Jadi tidak terdapat rincian bagaimana transaksi uang itu dalam rekening, bagaimana perjanjiannya, hanya menyampaikan bahwa setoran tersebut berasal dari dana pinjaman keluarga. Jadi, menurut kami tidak terdapat informasi yang menunjukkan bahwa riwayat transaksi tersebut antara owner dan kolega, sehingga terbanding tidak dapat melakukan penelusuran berdasarkan dalil sebagaimana disampaikan oleh pemohon banding. Kemudian, selanjutnya untuk koreksi pajak masukan, koreksi pajak masukan ini berasal dari aplikasi PKPM Portal LJP, di mana terdapat sebesar 445 pajak masukan yang belum dikoreksi. Ini adalah total dari Januari sampai Desember. Untuk masa Januari saja, yaitu sebesar menurut pemeriksa terdapat 403, 121, 402 faktur yang belum dilaporkan oleh Monijin 403, sehingga koreksinya menjadi 72, 730, 571. Dan dari angka 72 ini, rincian fakturnya adalah sebesar sebagai berikut, ada 12 faktur yang belum dilaporkan oleh pemohon banding. Kemudian, baik dalam persidangan, baik dalam keberatan, pemohon banding ini tidak menyampaikan alasan yang secara eksplisit menyatakan menanggapi atau menyanggah dari koreksi pemeriksa tersebut. Pemohon banding hanya menyampaikan koreksi dari pihak pemeriksa tidak mengkoreksi uang masuk, hanya mengkoreksi uang keluar saja. Di mana menurut terbanding, alasan tersebut tidak memiliki hubungan dengan materi yang disekretakan, yaitu koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan yang berasal dari faktur pajak masukan. Demikian dari kami untuk penjelasan sengketa majelis. Terima kasih. Baik, tadi saudara menyatakan koreksinya hanya uang masuk, ya. Padahal dalam transaksi ada uang masuk, ada uang keluar. Kenapa hanya uang masuk saudara perhitungkan, uang keluar tidak? Silakan terbanding. Terbanding, silakan. Pendapat yang disampaikan koreksi hanya koreksi yang hanya terkait uang masuk, itu adalah pendapat dari pemohon banding. Itu kami tidak menyatakan seperti itu, yang mulia. Itu pendapat ya, atau pertanyaan alasan. majelis juga, kenapa tidak dua-duanya sebagai sebuah laporan keuangan begitu ya? Kenapa hanya uang masuk saudara perhitungkan, uang keluar tidak? Baik, dalam perhitungan koreksi berdasarkan rekening koran,
Mungkin kami tampilkan lagi majelis. Baik, Silakan. di sini majelis. Kami sudah berdasarkan rekening yang masuk, kami mengurangkan terhadap saldo awal. Dan kami juga mengurangkan terhadap uang-uang yang keluar, seperti PPN yang dipungut sendiri dan PPh yang dipotong oleh berdasarkan bukti potong, sehingga menghasilkan koreksi menurut pemeriksa ada 35 dan menurut SPT 30, sehingga koreksinya 47 dari Januari sampai Desember ya Mulia. Ya. Kemudian apa keterkaitan di sini ada bukti potong PPh pasal 23 dari lawan transaksi terhadap sengketa aku? Ini adalah pengujian yang mulia. Untuk bukti potong ini adalah trigger. Awalnya kami menguji dari bukti potong tersebut tidak dilaporkan, dan ini sudah diakui oleh pemohon banding sendiri yang mulia. Kemudian dalam hal bukti, apakah pada saat pemeriksaan saudara meminta bukti dokumen kepada pemohon banding? Bukti peminjaman dokumen sudah disampaikan ke majelis? Sudah kami upload yang mulia. Apakah dalam peminjaman dokumen tersebut saudara meminta secara spesifik bukti apa atau hanya secara umum? Sudah secara spesifik yang mulia. Bisa dibuktikan salah satu? Izin share screen yang mulia. Silakan. Silakan di share screen. Belum tampak. Ini bukti peminjaman dokumennya. Betul yang mulia. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Baik. Hakim Edi. Baik. Kepada pemohon banding, pemohon terbanding ditampakkan uji arus piutangnya terbanding. Bagaimana yang mulia? Ke terbanding terlebih dahulu. Terbanding ditampakkan tadi pengujian arus piutangnya. Pengujian koreksi terbanding ditampakkan. Tadi yang share screen siapa tadi? Terbanding ya? Bentar yang mulia. Ada, ya, oke, diperbesar. Jadi koreksi setahun itu 4.703.746.809 ya. Betul yang mulia. Oke, baik, agak ke bawah dikit. Pemohon dari menurut terbanding, ya agak ke bawah biar masuk semua rekeningnya. Ini kan ada 4 rekening pemohon ya, BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI. Nah ini semua kan disimpulkan oleh pihak terbanding sebagai pelunasan piutang usaha atau omset lah, begitulah kira-kira bahasa sederhananya. Nah, dari angka-angka ini menurut pemohon ada angka atau uang masuk yang bukan merupakan perdagangan, hasil perdagangan nggak pemohon? Baik, terima kasih yang mulia.
Saran kami apakah tidak lebih baik dibiarkan dahulu terbanding menyelesaikan dahulu semuanya, baru kami mulai untuk berbicara ya mulia. Terbanding sudah selesai, sudah menjelaskan tadi. Baik, kalau gitu saya akan mulai yang mulia dari yang pertama dahulu mengenai legal formal dahulu. Oh, sekarang sebentar. Hari ini jatah terbanding. Oh, agendanya ya. Ya, mohon maaf. Dikembalikan lagi pada Hakim Ketua. Iya, karena hari ini memang agenda kepada terbanding, nanti kita berikan kesempatan juga kepada pemohon banding setelah seluruhnya terbanding. Hakim Mangoting, silakan. Ya, terima kasih. Terbanding sekedar ini aja, berarti yang untuk masa Februari dengan Desember tidak sengketa atau gimana? Atau setuju tapi tidak ngajukan, atau tidak setuju tapi tidak keberatan? Kami tidak menerima permohonan SUB dari pemohon banding untuk masa Februari sampai Desember yang mulia. Setelah ini kan terbanding memberikan rekap 1 tahun, tapi yang dipermasalahkan itu tahu nggak terbanding terkait dengan masa Februari sampai Desember, apa yang terjadi dengan koreksi-koreksi di situ? Untuk masa Februari sampai Desember tidak diajukan banding oleh pemohon banding yang mulia. Kalau keberatan? Berarti sejak awal cuma ngajukan Januari saja ya? Betul yang mulia. Untuk keberatan kami konfirmasi lebih lanjut lagi. Ya, nanti pemohon banding di kesempatan berikutnya silakan menanggapi juga ya, pemohon banding ya, di kesempatan berikutnya. Ya, juga mau nanya juga nanti ke pemohon banding ya, nanti ditanggapi di sidang berikutnya. Bagaimana cara, ini kan tadi dikatakan, saya belum clear, tadi terbanding sudah ngomong nggak, ini apa sih usahanya pemohon banding? Terbanding? Toko handphone ya? Retail handphone yang mulia. Retail grosir ya? Terus tadi dapat bukti potong dari Samsung. Dan Sinek yang mulia. Tapi Ya, yang itu untuk kalau bukti potong itu berarti jasa apa yang diberikan oleh terbanding? Pemohon banding menurut terbanding. berdasarkan penjelasan dalam keberatan, pemohon banding menyampaikan jasa marketing support yang mulia. Jasa marketing support. Nah, itu tadi menurut terbanding kan pemohon banding sudah setuju untuk bukti potong belum dibuat faktur ya. Tapi dalam angka sengketa masih termasuk ya. Ya betul majelis, dalam keberatan pemohon banding menyampaikan setuju atas PPh pasal bukti potong PPh pasal 23, tetapi dalam pemohon banding hanya menyampaikan alasan secara umum seperti itu majelis. Tapi tetap setuju komset terkait bukti potong ya di keberatan. Betul yang mulia. Tapi di banding masih tetap dimasukkan menurut terbanding oleh pemohon banding. Betul yang mulia. Angka sengketanya. Ya nanti mengenai persetujuan itu ini ya disampaikan juga berarti dari SPUH ya atau dari apa di LPNK dari LPK-nya ya terbanding ya. Sampaikan dalam berita acara majelis. Ada berita acaranya ya. Sudah kami upload majelis. Ya, baik. Nanti juga ke pemohon banding ya nanti dijelaskan di sidang berikutnya bagaimana prosedur penjualan ya kalau menerima uang dari konsumen itu secara cash atau dari transfer ya, lalu selanjutnya setelah diterima kalaupun diterima cash apakah akan disimpan di berangkas atau langsung disetorkan ke bank pada hari yang sama atau bagaimana, nanti dijelaskan proses bagaimananya ya di sidang berikutnya pemohon banding ya, ditampung saja terlebih dahulu. Ya, cukup tuh. Terima kasih Hakim Mangoting. Jadi terbanding sudah menjelaskan koreksinya. Silakan nanti pemohon banding di sidang berikut ditanggapi dengan penjelasan apa-apa yang disampaikan oleh pemohon banding di sidang hari ini dibuat secara tertulis dan dukungan. Sebentar, nanti diberikan waktu kok, sebentar. Dan juga didukung dengan bukti-bukti terkaitnya. Nanti dijelaskan juga kegiatan usaha wajib pajak apa ya. Kemudian mekanisme transaksi-transaksi yang dilakukan pemohon banding kepada lawan transaksi, bagaimana termasuk arus uangnya, sehingga nanti bisa menjadi satu kesatuan dari materi sengketa keseluruhan untuk ditanggapi, dibuatkan secara tertulis, didukung dengan bukti-bukti terkait di sidang berikut.
Selanjutnya diberikan waktu kepada pemohon banding. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia, Hakim yang terhormat. Tampak hari ini Majelis Hakim sudah mulai menggali informasi ya. Kami respect dan berterima kasih sudah mulai kritis terhadap terbanding. Namun sayang sekali, Hakim sama sekali belum bertanya mengenai legal formal dari tergugat atau terbanding ya. Tapi nggak apa-apa, biar saya akan bertanya Yang Mulia. Tapi terlebih dahulu Yang Mulia, sebelum memulai, kami ingin meminta komitmen dahulu dari Majelis Hakim ya. Karena baru saja hari Senin kemarin yang lalu, kami bertemu dengan oknum hakim yang melanggar kode etik hakim, di mana beliau itu tidak malu-malu ya, tanpa ada rasa malu di depan direktur wajib pajak yang membayar pajak nih. Oknum hakim tersebut tidak segan-segan membungkam kami dan mengintimidasi kami di ruang persidangan. Kami tidak boleh bicara dan langsung dihentikan persidangannya. Kami ingin meminta nih kepada majelis hakim yang sekarang ini komitmennya agar sidang kali ini tidak seperti itu. Mohon kami diberikan hak untuk berbicara selaku pencari keadilan. Apakah ini bisa diberikan komitmennya oleh Yang Mulia Majelis Hakim? Terima kasih. Baik ya, jadi dalam setiap persidangan sebagaimana diatur dalam agenda, ada kepada terbanding, ada pemohon banding saling menanggapi. Namun di akhir sidang selalu diberikan kesempatan kepada lawan pihak seperti sekarang ini. Setelah terbanding tadi menyampaikan, nah sekarang diberikan kesempatan kepada lawan pihak. Ada yang ingin disampaikan? Nah, itu selalu kita sampaikan seperti itu. Silakan, pemohon banding. Baik, terima kasih Yang Mulia. Walaupun tidak dijawab dengan tegas, tapi kami berasumsi bahwa Yang Mulia telah berkomitmen untuk memberikan waktu, kesempatan kepada kami untuk berbicara. Yang pertama Yang Mulia, surat tugas terbanding belum bisa kami lihat di e-text court. Apakah Yang Mulia bisa lihat? Kalau bisa, tolong di share screen, mungkin ada terbanding saja. Kalau memang belum, tolong di-upload supaya kita bisa lihat bersama. Terima kasih Yang Mulia. Silakan terbanding. Silakan terbanding untuk surat tugasnya. Mohon bantuan dari Panitra untuk membantu share screen. Silakan Panitra. Apakah sudah di-upload atau belum di-upload? Terbanding, uploadnya di mana? Terbanding. Terima kasih Majelis Hakim. Untuk di e-testcode memang belum kami upload Majelis, tapi sudah kami sampaikan, kami kirimkan kepada Panitera sebelum persidangan Majelis. Bisa ditampilkan oleh Panitra. Mohon Yang Mulia ditanyakan dahulu kenapa tidak di-upload ke e-text code, apa yang salah, padahal dokumen yang lain sudah di-upload. Dan kirim ke Panitra itu via apa? Via email kah, chatting WhatsApp kah, atau apa ini? Mohon penjelasannya nih, supaya jelas nih. Silakan terbanding, ditanggapi. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Untuk surat tugas memang terlupa, belum kami sampaikan ke e-text code. Kemarin kami sampaikan secara pesan kepada Panitera Majelis. Baik, secara fisik ada di majelis disampaikan. Panitera, coba ditampilkan surat tugas yang disampaikan secara fisik. Mohon izin Yang Mulia, kenapa ini tidak ditampilkan di e-text code? Kenapa dokumen lain bisa di-upload? Kenapa yang ini tidak bisa di-upload? Apakah ada pesan error dari sistem e-text code atau bagaimana? Jangan sampai ini barang sengaja disembunyikan dari kami selaku para pihak nih. Terima kasih Yang Mulia. Silakan ditanggapi terbanding. Baik, terima kasih Majelis. Ini memang terlewat, lupa belum kami sampaikan Majelis. Jika diizinkan akan kami upload sekarang Majelis. Silakan upload sekarang. Silakan terbanding.
mohon izin majelis karena ada kendala masalah teknis, jika diizinkan saya untuk meninggalkan ruang sidang sebentar, majelis. Kenapa Untuk ini yang mulia? mengupload. Ada apa itu? Kenapa dipanggil oleh siapa? Jangan sampai ada intervensi dari orang luar. Ini sidang yang terhormat yang mulia. Jangan sampai orang luar panggil-panggil kok keluar begitu. Seenak sekali. Siapa yang mengintervensi sidang ini? Silakan ditampilkan. Diperbesar. Ya, ini dia pemohon banding. Silakan. Oke, turun ke bawah. Ya, sudah diturunkan. Silakan. Apa yang disampaikan? Oke, apakah sudah diupload? Kami belum bisa lihat di text code-nya yang mulia. Sembari berjalan, silakan tanggapannya sekaligus terbanding juga silakan diupload. Baik, Mohon terima izin kasih. majelis untuk mengupload karena ini digunakan untuk Zoom, kami belum bisa mengupload, tapi jika diizinkan kami akan menyusulkan majelis. Baik, silakan untuk kelancaran persidangan. Cara menguploadnya bagaimana terbanding? Kalau dengan secara Zoom, menguploadnya bagaimana caranya? Izin majelis, karena untuk data surat tugas itu berada di ruangan lain majelis, maka untuk mengupload kami harus meninggalkan ruang sidang ini, majelis, jika diizinkan majelis. Baik, untuk kelancaran persidangan segera upload sekarang karena di situ masih ada sisa 2 orang untuk menindaklanjuti nanti sidang pemeriksaannya. Sekarang langsung diupload saja. Silakan. Baik, majelis. Ke ruang uploadnya. Baik, terima kasih yang mulia. Kami akan melanjutkan sambil menunggu uploadnya. Mohon agar yang terbanding ke depannya jangan begitu lagi. Kalau bisa sebelum persidangan dimulai diupload supaya kita semua bisa tahu. Jangan cuma secara pribadi kepada panitera. Karena saya pun tidak bisa mengakses WhatsApp panitera. Saya aja berusaha menghubungi panitera setengah mati. Dari tengah malam kami bertanya kepada informasi dari pengadilan pajak. Kami tidak diberikan akses WhatsApp kepada panitera. Tetapi enak sekali tergugat atau terbanding bisa langsung WhatsApp kepada panitera. Kami akan lanjut ini mengenai legal formal lagi dari terbanding. Kami yang mulia selaku penggugat harus menunjukkan akte pendirian asli ketika kami sebagai prinsipal ya. Bahkan direktur harus menunjukkan aslinya sebagai legal formal penggugat. Nah, hal ini perlu mendapat kesetaraan juga dari pihak tergugat atau terbanding. Kami menggugat Direktur Jenderal Pajak. Kemudian yang hadir bukan Dirjen Pajak dan tidak pernah dihadirkan beliau ini ya. Maka kami merasa perlu untuk mendapatkan yang namanya SK pengangkatan terbaru dari Direktur Jenderal Pajak selaku tergugat. Nah, ternyata yang mulia pada sidang yang lain juga kami mintakan dan sangat dirahasiakan yang mulia pada sidang yang lain ya. Nah, berhubung yang hadir bukan dari tergugat secara langsung Direktur Jenderal Pajak dan sudah memberikan kewenangan dan sebagainya kepada pihak lain, mereka itu tetap tidak mau memberikan SK tersebut. Maka melalui sidang ini kami minta agar sidang tersebut untuk SK tersebut agar dihadirkan. Apakah bisa sekarang atau bisa dijanjikan untuk sidang berikutnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih yang mulia. Silakan ditanggapi oleh terbanding. Terima kasih Mengenai yang mulia. SK tadi, silakan. Untuk SK, maksud dari pemohon banding adalah SK pengangkatan dirjen yang mulia. Iya, SK dirjennya sebagaimana disampaikan tadi. Bisa kalau belum diupload di sidang berikut bisa disampaikan. Ya, kami mau bertanya juga kepada pemohon banding apa relevansi dari SK tersebut karena Dirjen Pajak yang digugat oleh pemohon banding seperti kita ketahui bersama itu sudah
diketahui oleh masyarakat secara umum yang mulia. Apakah ada kesulitan untuk menampilkan SK Dirjen Pajaknya terbanding? Terima kasih yang mulia. Menurut kami SK tersebut tidak perlu untuk ditampilkan yang mulia. Ini SK dari Direktur. SK Dirjennya apakah ada kesulitan terbanding untuk mengupload? Silakan terbanding. Ada kesulitan untuk mengupload SK Dirjen Pajak? Menurut kami SK Dirjen Pajak itu tidak perlu disampaikan yang mulia, karena SK Dirjen sudah untuk dirjennya sendiri kita sudah mengetahui bahwa Dirjen Pajak adalah seperti yang termuat di berbagai media massa, dan menurut kami apa yang sudah berlaku umum tidak perlu lagi dibuktikan dalam persidangan. Demikian yang mulia. Baik, di sidang berikut ditampilkan aja ya SK Dirjen Pajaknya sebagai pihak terbanding, nanti biar kaitannya dengan SK Direktur Keberatan dan mungkin juga dengan surat tugas saudara. Ya, di sidang berikut silakan ditampilkan. Lanjut, saudara pemohon banding. Mohon izin yang mulia, mohon maaf yang mulia, tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang mulia, terbanding sudah menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak mau memberikan dokumen tersebut. Dokumen ini sangat-sangat rahasia. Hanya mereka yang boleh tahu, padahal Dirjen Pajak makan uang pakai uang kami, uang rakyat kami yang mulia. Yang mulia perlu bertanya dengan tegas dahulu. Sudah majelis perintahkan terbanding untuk mengupload dan juga menampilkan di sidang berikut SK Dirjen Pajak. Sudah majelis perintahkan. Mohon izin yang mulia, terbanding belum mengatakan mau atau iya. Terbanding masih sudah berkali-kali, sudah 3 kali mengatakan kami tidak mau kasih yang mulia. Mohon diperjelas dulu mereka mau atau tidak mau kasih yang mulia. Silakan terbanding. Mohon izin majelis. Menurut kami hal tersebut tidak relevan majelis. Karena meskipun seharusnya kita fokus pada sengketa majelis. Karena nanti ketika misalnya kami berikan SK Dirjen, nanti akan diminta SK Menteri. Setelah SK Menteri nanti diminta SK pengangkatan Presiden. Ini akan sidang akan berlarut-larut majelis. Sehingga sidang ini menurut kami tidak akan cepat selesai majelis. Demikian. Baik ya, karena tergugat itu adalah Direktur Jenderal Pajak atas perintah majelis, silakan nanti di sidang berikut ditampilkan SK pengangkatan Direktur Jenderal Pajak. Ya, terbanding. Ya, silakan pemohon banding, ada yang disampaikan lagi? Kita menunggu dahulu yang mulia supaya jangan terburu-buru. Terbanding bagaimana menjawabnya? Apakah iya atau tidak mau, atau apakah dia mau melawan hakim di pengadilan ini? Tolong yang mulia, kita tunggu dulu yang mulia. Sudah majelis perintahkan tadi. Di sidang berikut silakan ditampilkan. Ada kesulitan, hambatan menampilkan SK Dirjen Pajak terbanding? Sementara tidak ada yang mulia. Tapi menurut kami ini tidak relevan yang mulia. Majelis memerintahkan disilakan ditampaikan di sidang berikut. Ya, terbanding. Silakan terbanding. Akan kami koordinasikan yang mulia. Ya, silakan untuk sidang berikut. Ada lagi yang disampaikan pemohon banding? Masih ada yang mulia, terima kasih. Silakan. Kesempatannya yang mulia, kami sangat respect sekali yang mulia sampai ngomong begitu kepada tergugat terbanding ya, dan kita sangat-sangat berharap mereka bisa menghadirkan dokumen tersebut karena itu dokumen tunggal pertama yang harusnya di-upload pertama kali karena beliaulah yang digugat yaitu Direktur Jenderal Pajak. Kami akan melanjutkan mengenai komplain kami mengenai tidak ada tulisan atas nama Dirjen Pajak pada surat tugas. Ini sudah dijawab oleh terbanding di nomor 18 penjelasan terbanding. Sudah jelas bahwa pelimpahan kewenangan ini adalah delegasi, bukan mandat. Itulah yang menjadi alasan bahwa tidak ada tulisan atas nama Direktur Jenderal Pajak. Saya bahkan dituduh bahwa saya ini gagal paham dan kemudian mencampur adukan pemahaman mengenai kewenangan. Sekarang mari kita analisa lebih lanjut.
Saya perlu edukasi dulu nih kepada teman-teman yang terbanding yang hadir kalau belum teredukasi. Apa perbedaannya delegasi dan mandat? Mandat itu tanggung jawab dan tanggung gugatnya tidak berpindah tangan. Sedangkan delegasi itu tanggung jawab dan tanggung gugatnya itu berpindah tangan kepada orang yang diberikan delegasi. Jadi, kalau ini merupakan delegasi, saya perlu bertanya nih kepada Direktur Keberatan Banding dan Keberatan ya, Pak Aim Nur Salim Saleh, apakah beliau ini menerima sepenuhnya perpindahan tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap pelaksanaan persidangan ini? Apakah seluruh keputusan dari pengadilan ini sudah berpindah tangan menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat dari awalnya Direktur Jenderal Pajak berpindah menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat dari Bapak Aim Nur Salim Saleh selaku orang yang diberikan delegasi? Lebih contohnya lagi yang mulia, jika seandainya nanti pengadilan ini memutuskan terbanding kalah deh, oke, terbanding kalah dan harus bayar uang 100 miliar contohnya kepada pemohon banding, ini kita berandai-andai. Pertanyaannya, siapa yang mesti bayar? Apakah Aim Nur Salim ataukah Direktur Jenderal Pajak? Contoh yang lain yang mulia, jika nanti terbanding terbanding kalah, siapa kemudian dia mau melanjutkan ke PK ke Mahkamah Agung? Ini kan hak daripada pihak ya. Siapa yang mau menggugat? Apakah si Aim Nur Salim ataukah Direktur Jenderal Pajak? Karena kan tanggung gugat dan tanggung jawab sudah dipindah. Nah, kemudian kalau seandainya saya kalah, kalau saya yang kalah, saya mesti menggugat siapa nanti ke Mahkamah Agung? Apakah Direktur Jenderal Pajak yang kami gugat sebelumnya ataukah berubah menjadi Direktur Keberatan dan Banding Bapak Aim Nur Salim? Ini harus dijawab langsung dengan tegas nih, karena mereka sudah yakin mengenai Cap 305 ini, supaya ini tidak ada lagi penundaan sidang yang mulia gara-gara legal formal. Mohon dijawab dengan tegas ini, bagaimana perpindahan tanggung jawab dan tanggung gugat ini oleh si tergugat, oleh si Bapak Aim Nur Salim. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan terbanding, tanggapi. Terima kasih yang mulia. Mungkin tadi pemohon banding ini tidak fokus gitu ya mulia. Padahal kami sudah menjelaskan seluruhnya dalam penjelasan tertulis kami dan kami sudah sampaikan dalam persidangan. Yang pertanyaan pemohon banding ini apakah tanggung jawab tanggung gugatnya itu sudah beralih, dan kami sudah jelaskan bahwa Direktur Keberatan Banding ini mendapatkan pelimpahan wewenang untuk menerbitkan surat tugas. Pelimpahan wewenang ini untuk menerbitkan surat tugas, sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugatnya adalah atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Dirjen Pajak. Mohon maaf majelis, ini seperti kami mengulang lagi penjelasan kami, karena ini pemohon banding sepertinya memang gagal paham. Ya, sudah ada di penjelasan tertulisnya secara utuh? Sudah majelis. Ya, nanti bisa dibaca oleh pemohon banding di penjelasan tertulisnya ya. Karena kita masih ada sidang lagi sebanyak mohon izin yang mulia. Lagi ya, masih 40 berkas lagi ya, lanjut. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan saya sangat simpel, tapi dijawab dengan muter-muter dan muter lagi. Jawabannya dengan yes or no yang mulia. Kami bertanya, apakah Direktur Keberatan dan Banding Pak Aim Nur Salim itu menerima tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelaksanaan sidang ini atau tidak? Sesimpel itu, yes or no saja. Di surat tanggapan tertulis sudah saya baca satu kata demi satu kata yang mulia, tetapi hanya muter dan muter dan muter, tidak menjawab dengan tegas. Jawab aja, yes, saya mengambil tanggung jawab dan tanggung gugatnya. Atau, no, saya tidak mengambil tanggung jawab tanggung gugatnya. Selesai yang mulia, sesimpel itu. Mohon terima kasih yang mulia. Baik, silakan ditanggapi tergugat atau di sidang berikut nanti saudara memberikan penjelasan tertulis lagi. Majelis, ini kami sudah sampaikan bahwa apakah Direktur Keberatan Banding ini akan mengambil alih atau mengambil tanggung jawab. Dan seharusnya ini kita baca dari awal lagi majelis, bahwa yang menjadi terbanding atau terbanding dalam sengketa ini adalah Dirjen Pajak. Jadi yang mengambil tanggung jawab dan tanggung gugatnya adalah tetap berada pada Dirjen Pajak. Sedangkan kewenangan untuk bersidang ini sudah diatur dalam pelimpahan kewenangan di Cap 305. Kewenangan
Direktur Keberatan Banding ini yang diberikan oleh Dirjen Pajak adalah untuk menerbitkan surat tugas. Demikian Majelis. Baik. Ada lagi yang disampaikan oleh pemohon banding? Masih ada yang mulia. Lagi-lagi yang mulia. Ya. Pertanyaan Satu lagi ya, supaya nanti di sidang berikut kita masih buka lagi untuk ruang untuk saling bertanya. Karena masih ada 40 lagi berkas yang masih kami periksa. Satu lagi silakan. Mohon izin yang mulia, kami mohon untuk tidak dibatas-batasin yang mulia sesuai dengan Bukannya tidak dibatasi, tapi nanti di sidang berikut kan saudara diberikan hak penuh di sidang berikut karena memang agendanya per masing-masing begitu. Silakan. Iya, karena yang kami mau bahas yang sekarang yang adalah yang terbanding yang mulia, bukan kami, belum. Izin yang mulia supaya kita nggak buang waktu yang mulia, kami lanjutkan dulu. Pertanyaannya masih simpel yang mulia, yes or no, dan mereka tidak menjawab yes or no yang mulia. Supaya ini jangan dibolak-balik, jangan kami yang seolah-olah menghabisin waktu yang mulia, mereka yang mesti menjawab dengan jelas. Bapak A.M. Nur Salim apakah mengambil tanggung jawab penuh atau tidak? Kami tidak mengambil tanggung jawab penuh. Sesimpel itu yang mulia. Jawabnya yes or no, tidak perlu diputar-putar, dibolak-balik. Kayak apa ini persidangan yang mulia? Tinggal jawab yes or no. Terima kasih yang mulia. Baik ya. Jadi saudara terbanding dan nanti kalau saudara sudah menjelaskan di sidang berikut, nanti semuanya akan majelis nilai semua apa pernyataan dari terbanding, penjelasan terbanding dan penjelasan pemohon banding, nanti majelis akan menilai seluruhnya nanti di dalam putusan. Ya, terbanding. Kalau masih ada yang mau disampaikan terbanding, silakan. Kalau tidak, nanti menjadi bahan bagi majelis untuk menilai semua pernyataan baik tertulis maupun lisan. Ada yang ingin sampaikan terbanding lagi sehubungan pertanyaan dari pemohon banding? Cukup majelis. Baik. Masih ada lagi pemohon banding? Baik, terima kasih yang mulia. Kami akan lanjut karena ini masih nggak jelas yang tadi itu mengenai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar untuk pelimpahan kewenangan tersebut yang diteruskan ke Cap 305. Di pasal 13 ayat 2 itu terdapat 3 syarat pejabat kalau mau melakukan delegasi. Berhubung tergugat terbanding sudah menyatakan ini delegasi, ada 3 syarat yang mulia. Yang mengenai badan atau pejabat, pemerintah memperoleh kewenangan melalui delegasi. Ada 3 syarat. Yang pertama diberikan melalui badan dan pejabat pemerintahan. Yang kedua adalah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden dan atau peraturan daerah. Dan yang ketiga merupakan kewenangan pelimpahan yang sebelumnya tidak ada. Nah, pertanyaan kami adalah yang nomor 2. Itu belum dipenuhi, bahwa delegasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Sedangkan Cap 305 bukanlah peraturan perundang-undangan. Jadi kami mau bertanya, ini spesifiknya ini delegasi ini menggunakan PP nomor berapa? Peraturan presiden atau peraturan daerah nomor berapa? Terima kasih yang mulia. Ya, silakan ditanggapi oleh terbanding. Mohon izin majelis. Kalau memang belum bisa sekarang, bisa penjelasan tertulis di sidang berikut. Bisa sekarang dijawab? Kami menanggapi penjelasan tertulis pemohon banding saja majelis, karena dari awal persidangan sampai sekarang pun pemohon banding hanya menyampaikan secara lisan. Kami minta untuk pemohon banding juga menyampaikan secara tertulis. Demikian majelis. Enggak, atas pertanyaan tadi silakan nanti kalau masih ada penjelasan tertulis di sidang berikut disampaikan oleh terbanding. Ada lagi pemohon banding? Masih ada yang mulia. Jadi kami mau konfirmasi dulu nih, yang tadi itu sudah dipahami atau belum dipahami oleh tergugat, terbanding. Jangan sampai nanti malah melenceng kemana-mana lagi. Sudah paham atau belum paham? Kalau sudah paham, mohon dijelaskan di persidangan tertulis di sidang berikutnya. Terima kasih yang mulia. Baik. Ya, silakan nanti saudara terbanding di sidang berikut dibuat penjelasannya. Ya, baik. Sudah dulu ya, karena masih mulia. 40 lagi nih berkas perkara. Nanti di sidang berikut kita dalamin lagi pemohon banding ya. Masih ada yang mulia, mohon izin. Satu lagi ya, silakan. Mohon izin yang mulia, mohon agar tidak dibatas-batasi yang mulia. Karena bukan masalah tidak dibatasi, karena pemeriksaan kita ini kan masih banyak. Setelah nanti Indonesia Sabar Jaya masih ada lagi PT yang lain, karena mereka juga sedang menunggu. Nanti ruangnya diberikan pada sidang berikut kepada pemohon banding. Ya, satu lagi silakan. Mohon izin yang mulia, kalau gitu saya akan langsung sampaikan 3 hal saja yang mulia, tetapi nanti tolong disampaikan secara tertulis oleh terbanding. Apakah boleh yang mulia? Silakan, apa itu? Yang pertama adalah pada surat keterangan tertulis dari terbanding tanggal 25 Februari yang bertanda tangan adalah Adi Kartika Chandra, Mary Kusuma Dewi S, dan Yulianto Dwi Purnandito sebagai wakil terbanding.
Padahal yang kami gugat adalah Direktur Jenderal Pajak, yang kemudian Direktur Jenderal Pajak itu mendelegasikan kepada Direktur Keberatan dan Banding. Nah, seharusnya surat keterangan tertulis itu ditandatangani oleh Bapak Aim Nur Salim selaku Direktur Keberatan dan Banding yang sudah diberikan delegasi. Kan dia penerima delegasi. Tetapi kok yang tangan orang lain nih. Nah, kami mohon penjelasannya. Apakah ada surat tugas kepada 3 orang ini untuk menandatangani dokumen tersebut? Karena di ST-nya, surat tugas yang kita tadi baru preview itu tidak ada ya. Itu hanya ST untuk menghadiri sidang. Tidak ada ST untuk menandatangani surat tertulis. Sedangkan kami saja di surat kuasa harus tertulis dengan jelas loh. Kami ini punya kewenangan untuk menandatangani surat tertulis. Nah, sedangkan di ST dari orang-orang yang hadir ini tidak ada. Itu satu, kami mohon penjelasannya di sidang berikutnya. Kemudian kami juga ingin bertanya lagi yang kedua, teman-teman yang di sini, Anda ada yang hadir di sini, Bapak Yulianto, Ibu Mary, Bapak Adi Kartika atau Ibu Adi Kartika, ini mewakili siapa? Mereka ini apakah mewakili Aim Nur Salim selaku orang yang mendapat delegasi, ataukah mewakili Direktur Jenderal Pajak? Ini juga belum jelas ya. Dan bentuknya apa? Beliau-beliau ini hadir bentuknya apa? Apakah bentuknya delegasi atau mandat? Dan kemudian mohon penjelasan dasar hukumnya. Jika mereka hadir sebagai mandat, harus ada tulisan atas nama. Apakah atas nama Direktur Jenderal Pajak atau atas nama Direktur Keberatan dan Banding. Nah, ini menjadi semakin tidak jelas karena tadi Banding berputar-putar lagi nih mengenai kewenangan dari Direktur Keberatan dan Banding. Ini perlu diperjelas nih. Nah, kemudian jika mereka ini hadir sebagai delegasi, maka perlu diperjelas lagi nih. Ini mengenai cap berapa? Cap 305 tidak menjelaskan mengenai delegasi dari Direktur Keberatan Banding kepada teman-teman yang hadir di sini. Oke. Kemudian berhubung terbanding ini belum memberikan penjelasan yang tegas yang mulia dan tidak bisa menjawab dasar kemenangan mereka, kemudian SK juga tidak mau dihadirkan dan sudah bilang akan dicek kembali ya, tapi belum bilang mau memberikan, maka kami mohon yang mulia agar keterangan tertulis mengenai material tidak bisa kita bahas terlebih dahulu, yang mulia. Nanti saja kalau legal formalnya sudah terpenuhi, baru kita mulai membahas mengenai material. Karena jangan sampai orang yang ternyata tidak punya kewenangan, kemudian mempengaruhi persepsi hakim, memberikan informasi, dan sebagainya. Tadi sudah ditanya bolak-balik, ternyata mereka tidak punya kewenangan. Kan kacau balau, yang mulia. Jadi kami mohon agar sidang berikutnya betul-betul dipersiapkan legal formal dengan lengkap, SK terakhir dari si orang yang kami gugat yaitu Direktur Jenderal Pajak itu harus dihadirkan. Kemudian tadi penjelasan mengenai kehadiran mereka sebagai siapa itu harus jelas juga. Itu yang mulia. Jadi kami mohon izin untuk tidak membahas dahulu mengenai material. Kami pengen fokus kepada legal formal karena ini adalah satu tembok yang harus kita lewati dahulu baru bahas material gitu yang mulia. Kemudian terakhir kami mohon izin kepada panitera nih. Kami belum bisa melihat pemantauan sidang real time. Apakah memang tidak ada atau ada tapi kami belum dimasukkan emailnya? Kalau boleh kami dimasukkan emailnya. Terima kasih Panitera. Baik, ya silakan nanti terbanding disiapkan di sidang berikut hal-hal yang ditanyakan oleh terbanding supaya nanti bisa menjadi satu kesatuan penilaian majelis terhadap penjelasan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa aku. Mengenai real time sudah ditampilkan ya? Ada di text code, ada dari panitera ada. Dengan demikian sidang lanjut untuk sengketa yang diajukan oleh Indonesia Sabar Jaya akan dilanjutkan pada tanggal 16 April 2025 dengan agenda diberikan kepada pemohon banding untuk menyampaikan penjelasan dan hal-hal terkait dengan sengketa. Dengan demikian sidang pemeriksaan atas sengketa yang diajukan Indonesia Sabar Jaya melawan Direktur Jenderal Pajak ditutup. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Recording stop.